pensil mekanik yang ada di atas meja. Yang kalah akan mendapat hukuman dari kertas undian yang disediakan. Gampang. Mari kita coba. Oke. 1, 2, 3. Karena sekarang aku udah selesai, aku mau nantangin teman aku namanya Arbit. Silakan masuk. Indah udah, oke. Kayaknya sih gue pasti lebih cepet ya daripada Indah, soalnya tadi Indah masih malu-malu. Oke, yang ketiga nih, Nas. Sini yuk, bisa yuk. Mereka tuh anak-anak muda ya. Gue tuh sekolah udah 20 tahun yang lalu, tapi gue coba. Sekali dua boleh nggak? Nggak boleh. Beres. Siapa paling cepat? Saya. Paling cepat adalah Ardit dan paling lama Indah. Silakan Indah mengambil punishment. Belum ahli suruh ngeluarin gitu. Jam terbangnya masih minim. Gimana maksudnya? Ya gitu, Bo. Oh iya. Nih ya, ambil ya. Ini nggak dipilih dong. Dipilih dong. Udah. Yakin yang gitu. Angkat kedua tangan selama sesi Q&A. Chill. Coba. Maksudnya angkat tangan gini doang kan? Sambil menyanyikan seluruh lagu Ayu Ting Ting dari awal karirnya. Tuh ini mana? Gak ada. Ini bukti. Oke? Kedua tangan. Sip. Selama sesi Q&A seumur hidup Anda. Oh iya. Oke. Untuk kalian bertiga, Ernest, Indah, dan Ardit, dulu sekolah di mana? SD, SMP, SMA-nya? Terserah, mulai dari siapa dulu? Saya sih di Amerika ya dulu sekolahnya. Nggak, saya dulu sekolahnya tuh saya sedih sebenarnya karena tempat saya sekolah dari TK sampai SMP itu sekolahnya kan kalau sekolah orang tuh paling direnov atau misalnya pindah ke gedung yang lebih baik, lokasi yang lebih baru. Sekolah saya bubar. Kenapa, Pak? Bangkrut aja. Astagfirullah. Saking hancurnya. Sekolah gue bubar, men. Sedih ya. Harafiah bubar. Bener-bener bubar. Review. Out of business aja bangkrut gitu. Sedih ya. Ya, hasilnya insan-insan. Tapi sekolah gue tuh mau menghasilkan antara lain selain gue ada Glenn Fredly juga, kita alumni di sekolah yang sama. Ntar di mana itu? Jakarta. Di Jakarta, YPK Wijaya namanya. Bubar. Bubar. Aku SD di Makassar, namanya SD Pertiwi. Tapi SMP di Jakarta, SI Town namanya. Swasta. SMP Pertiwi juga. Enggak. Petasan Cabang. Homeschooling tuh kayak apa sih dah? Homeschooling itu kayak lu cuma punya waktu 2 jam untuk sekolah gitu. Kok enak? Homeschooling itu? Setiap hari. Ya ada waktunya kalau misalnya sehari. Yang ngajar siapa? Gurunya gitu. Oh, guru datang ke rumah? Bisa di rumah, bisa di tempat sana. Sendirian lu berarti. Nah, ketemu gitu. Itu sih kalau zaman gua itu namanya les. Iya. Les privat mah namanya. Namanya les dulu zaman gua. Sekarang namanya homeschooling, rupanya beda ya. Emang enak. Ya enak gak enak sih. Kalau saya sih di Samarinda. Orang kampung. Jadi SMP 1, SMA 1 itu favorit dulu. Widih, Weh, Gokil. favorit ibu kantin. Makanya saya doang kayaknya yang di Samarinda ya. halo. Jauh-jauh gitu. Lucunya di mana? Karena nggak ada lucunya. Masa komedian cerita nggak ada lucunya? Yuk, next question. Nggak bisa, jangan Nggak ada dipaksa dong. lucunya. Pegel nih. Gampang. Nama ijazah yang dipakai waktu masih sekolah sampai sekarang sama nggak sih? Weh, nama gue tuh konsisten dari akte kelahiran sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti, Ernest Prakasa, sesuai dengan Cuma itu. nama gue Ernest Prakasa. Tidak ada marga apa? Nggak ada, bokap gue nggak ngasih marga. Karena Mungkin saking pelitnya ya, aja nggak dikasih. Boro-boro warisan marga aja nggak dikasih. jadi dari dulu nama panggung emang nggak ada beda. Nama gue, nama panggung, nama asli, nama akte, semua nama gue ya itu Ernest Coklat. Ernest Prakasa. Ernest Prakasa Arif. Aku juga sama, tetap Indah Permatasari. Nama panjang? Iya, Indah Permatasari. Enggak, nama dia Indah Permatasari Mastin. Nama lengkapnya. Kabar gembira. Ayo. Tapi lu beneran pakai itu nggak sih? Biasanya kan orang pakai nama beken sesuai dengan kayak misalnya Asri Welas.
Iya. Welas kan nama dia waktu pertama kali muncul di Suami-Suami Takut Oh, Istri. iya? Iya, nama dia bukan Asri Welas sebenarnya. Asri aja, Asri apa gitu. Iya. Ada Welasnya ke bawah sepanjang karir. Lu Oh, harusnya iya, iya, Indah iya. Mastin ke bawah sepanjang karir. Halo, aku Indah Mastin. Good. Good. Kalau gue Arditya Takwa Erwanda nama panjang. Iya. Arditya Erwanda itu yang memberikan bapak ini. Iya. Karena kalau dia pakai takwa terlalu berat dengan kelakuannya. Beban. Dulu namanya Arditya Takwa, diubah jadi Ardit Erwanda. Dapat inspirasi Erwanda dari mana? Dari namanya. Marga. Arditya Takwa Erwanda. Dari Ernest dulu. Temen yang paling tua. Iya, Apa sebut tua. aja sebut. Masih ingat gak sih dulu waktu lu SMA yang lagi tren tuh film, band, sama fashion atau sinetronnya apa aja? Aduh. Tahun berapa tuh ya? Tersanjung. Tahun berapa itu? Gue SMA 96 sampai 99. Aku baru Biasa aja dong lo. Gue tahu kita umurnya beda jauh. Tapi kan di film kita satu Iya, angkatan. iya, Hebat iya. gue bisa bunglon. Waktu gue kuliah, oke, satu-satu ya. Film yang lagi ngetop itu waktu itu serial itu, wah beneran blank, gue nggak inget. Berdebu. Kayaknya sih Tersanjung masih main tuh waktu itu tuh, zaman gue SMA tuh. Dewi Fortuna. Terus band yang lagi ngetop waktu itu, oh itu lagi zaman awal boomingnya boy band. Smash gitu ya. Boy band yang Enggak. itu kan waktu itu kan Wayang. waktu pertama kali Backstreet Boys muncul gue masih SMP tuh, tapi kan ada kelanjutannya terus terusannya tuh kayak Westlife, NSYNC. Westlife gue udah kuliah, ada ini 98 Degrees. Nggak tahu ya. Iya. Cairan. Sedih. Coba kan umur nih. Iya, pokoknya gue udah tua lah. Zaman gua sama zaman kalian tuh beda. Fashion. Wih, fashion zaman gua tuh pokoknya Gobor. fashion zaman gua tuh apaan ya? Cut Pray nggak? Cut bro malah 80-an gila lu. Kemeja kotak-kotak, nggak dikancing. Terus udah gitu kayak Kurt Cobain gitu. Tapi sampai sekarang kotak-kotak Jeans kan, Mas? sobek-sobek. Hah? Sampai sekarang kotak-kotak. Nah, sekarang dukung nomor 2. Nggak boleh dong. Bodo amat lu yang mancing. Jadi terus jeans tuh sobek-sobek. Weh, jeans sobek-sobek. Tapi dulu belum zaman skinny jeans. Dulu tuh straight aja gitu. Jadi nggak cutbray juga, tapi straight aja. Tuh straight itu nggak skinny merecet gitu. Kecuali dulu anak punk. Kalau anak punk dari dulu pasti udah skinny banget. Dulu tuh jadi kita masih celananya yang gombrong-gombrong aja. Mereknya Alien Wear. Alien Wear apa? Alien doang. Alien Workshop. Dia Alien Workshop. Alien Workshop. Kalau gelap nyala. Oh. Aduh, dulu, Iya. dulu. Ada. Apa tadi pertama? Hah? Yang Awas, sinetron. lagi tren apa aja? Sinetron. Oh ini, wah cantiknya Cecep. Ingat nggak? Oh, yang Nah, rambut Cecep. Sarah. Iya, Cecep. Gitu. Asmara. Iya. Terus Alfa. Jono dan Lono, yang Primus sama Ucok Baba kembar. Sulit banget tuh, tapi itu yang terkenal gitu. Iya, itu inspirasinya dari Arnold Schwarzenegger dan Danny DeVito. Oh ada. Ada filmnya. Oh. Mereka kembar tapi yang satu Arnold, yang satu Danny DeVito. Judul filmnya gue lupa. Kalau Versi sendiri. film Petualangan Serina pasti. Pas lu SMA tuh. Enggak, itu tuh SMA. Oh enggak, SMA apa ya? SMA tuh udah zaman-zaman ciuman di bioskop ya. Jadi Waduh. Kan bener ternyata ya. Iya kan. Gue bilang juga. enggak. SMA apa ya? Oh ini. Lupa dah. Petualangan Serina sih yang inget banget waktu kecil. Kalau band Westlife dulu, gila-gilaan Westlife. Westlife ya. Oh film Kucu-Kucu Hotahe. Wah itu VCD itu 3 disc. Ingat banget sih. 3 disc? Iya 3 disc. Lama banget tuh. 3 disc Iya. VCD. Iya. Gila itu. Lumayan Lumayan sih. sih. Bantu. Itu apa ya? SD tuh aku sering banget nonton Cinta Fitri season pertama tuh. Udah inget seasonnya lu? Iya. Iya, soalnya season pertama doang yang nonton. Terus Oke. SMP tuh kayaknya zaman Justin Bieber ya guys. Waduh, dia baru banget berarti hidup di dunia ini ya. SMA-nya Justin Bieber. SMA-nya Justin SMP Bieber. tuh kayak kalau nggak salah. Wow. Terus sekarang kalau ditanya kangen nggak sih sama masa-masa sekolah itu? Wah, masa sekolah tuh enak karena nggak banyak pikiran. Happy. Nggak mikirin KPR, mikirin uang sekolah anak. Bapak-bapak banget kalau gue ya. Aduh. Tapi enak. Gebet menggebet lagi. Tapi gue tuh termasuk yang telat pacaran telat banget gue. Pertama kali punya pacar tuh kelas 2 SMA. Langsung telat ya? kali.
Langsung dia nyetel kagak nyet. Oh enggak. Pertama kali gue punya pacar kelas 2 SMA, bayangin pertama kali punya pacar 2 SMA, SMP semuanya kering. Gak mendapatkan apa-apa. Itu emang karena ceweknya nggak mau atau gimana? Karena gue tuh pemalu. Introvert gitu ya. Lu kapan pernah pacar? Saya SD. Sama Aku sendiri. aduh. Seriusan. Enggak gitu, ini kenapa? Ardit Wanda. Enggak. Update. SD. Itu tuh tapi tuh pacarannya kayak semangatin gitu-gitu doang. Gimana? Pacaran anak SD gimana? Iya, telepon. Jadi tuh orang rumah sampai ngecek kenapa telepon rumah sampai 400.000. Iya. Kan telepon rumah yang wireless tuh. Iya. Dalam lemari nelfon. Seriusan? Banget. Baru nelfon. Dalam lemari? Dalam lemari. Biar nggak ketahuan. Telepon nama itu. Tapi enaknya kalau lagi ngobrol sekolah nih ada bajunya nih biar memorable. Bunda. Oh iya. Iya tadi kalau di sekolah termasuk yang menurut atau yang bandel sih? Aku penurut. Rajin banget, maksudnya dalam artian nggak bolos, nggak nyontek juga. Nyontek sih. Tapi kalau bolos enggak. Bolos kan di rumah-rumahnya juga. Itu homeschooling bolosnya gimana ya? Bolosnya di rumahnya juga. Hah? Kan SMA mesinnya rumah apa? Oh iya. Jadi homeschooling itu nggak SMA doang. Itu sekolah normal. Iya. Dulu gua kalau SMP gua alim banget. Gua langganan ketua kelas tuh. Cie. Iya. Gua yang disebelin sama anak Badung tuh gua. Yang kalau bikin dia tempat duduk itu ada yang pindah-pindah tuh gua aduin itu gua. Kerjain mulu. Nyebelin banget ya. Kalau ini pindah duduk Oh, nggak sesuai Dena. Tipe-tipe gini, Pak, bukannya ada tugas ya? Iya. Ya. Tipe yang gitu kan. Nah, gua tipe yang tadi. Ya. Gua bolos mulu karena main warnet dulu. Main game online. Ah, zaman gua mah dingdong Street Fighter. Itu lama banget. 200 perak pakai koin cepean yang gambar wayang tuh kita main dingdong tuh di Yang Grand matrokan. Center. Oke, pertanyaan berikutnya. Capek. Karena pensi. Selama sekolah, hal paling bandel apa yang pernah kalian lakukan? Yang paling yang bikin orang tua dipanggil? Berantem gua. Sama guru BP tadi. Bau lu. Di call back. Gak, gue berantem gue biar gini-gini gue kalau berantem 1 lawan 1 gue masih berani. Gue beberapa kali gue berantem waktu SD pernah, SMP pernah, SMA pernah. Sampai bokap gue dipanggil gara-gara gue berantem. Kayaknya itu sih paling badung. Masalahnya adalah jadi masalah cinta. Wih. Bukannya pacaran SMA ya? Jadi gue pacar kedua gue waktu gue SMA itu, jadi mantannya tuh kayak nggak terima gitu, jadi nyari ribut mulu gitu. Udah akhirnya kita berantem di lapangan. Dulu waktu sekolah, kalian bertiga yang paling suka banget pelajaran apa? Yang paling gak suka banget pelajaran apa? Gue waktu SMA sih, SMA gue tuh udah berantakan banget ya, maksudnya udah malas belajar gitu, udah badung gitu segala macam. Tapi waktu SMP tuh gue paling suka bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Pokoknya bahasa gue paling suka selain olahraga ya. Semua cowok suka belajar olahraga pasti, karena ceweknya bajunya ketat-ketat. SMA Buang busanya. SMP tuh gue paling seneng belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh gue seneng banget. Nggak percuma sekarang Karena? jadi penulis. Karena kayak waktu pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, disuruh bikin karangan. Itu kan anak-anak malas. Gue seneng gue bikin karangan. Jadi ternyata bakat menulis sudah terlihat sejak SMP. Nggak percuma jadi penulis mendapatkan beberapa award. Kok jadi sombong? Iya. Nggak perlu juga. Indah. Kita berharapkan jawaban yang Mendingan. Indah. Agak Aku mending. suka komputer. Oh, unik tapi nggak seru juga. Iya. Unik sih, tapi nggak seru juga. Sama mewarnai. Kenapa? Kayak Anak ada pelajaran mewarnai, Senior. anak SMP pelajaran mewarnai. Kalau mewarnai oke, Jadi- kalau komputer kenapa? Iya, komputer kayak enak aja karena kan ruangannya AC terus bisa lepas dari segala macam. Susah. Makassar panas banget ya. Kenapa Jadi- alasannya karena? Waktu itu aku sekolahnya masih biasa nggak pakai AC gitu, pas angin. Jadi pas di ruang komputer tuh AC Enak. gitu.
Main Selama- pinball. Enggak Space boleh. pinball. Itu, Ada itu, prank, di itu prank. setara nggak sih Dit sama kayak ditanya lu kenapa lu pilih dia? Iya, habis dia bawa mobil, aku nggak usah panas-panasan lagi motor ya. Emang matre aja dari SMP. Mendahulukan kenyamanan dibanding prioritas yang lebih penting gitu. Kalau mau warnai, kenapa? Karena ruangannya ada AC-nya juga. Tuh kan kalian membuli tau Nggak, gak nggak, sih? nggak. Apaan begitu doang membuli? Lu nggak tahu gue zaman sekolah sih. Kalau gue itu paling suka Injustice sih. Karena gue suka olahraga. Ya kan tadi selain bias kayak semua cowok Oh, pasti suka sosiologi. Sosiologi. Karena gue suka gini apa? Mempelajari manusia gitu. Oh. Sifat, sikap gitu gue suka. Nah, kalau nggak kuliah psikologi, nggak perlu kuliahnya HI. Salah benerin LJK waktu itu. Ya, kau masuk HI gitu. Sebutin nama teman sebangku kalian waktu kalian SMP SMA nih. SMP teman sebangku gue cewek namanya Elsa Luri Febrina Tobing sih. Nih, Hai Elsa, apa kabar? Masih kontak kan? Pernah WhatsAppan Pak? Gue ada nomor WhatsApp dia pernah WhatsApp gue waktu. Boleh di-share kan di sini? Apa? Buat apa? SMA teman sebangku gue tuh SMA tuh namanya Denny, orangnya sekarang udah nggak tahu di mana. Terakhir gue tahu dia jadi pemadat narkoba dan ganti agama. Udah nggak tahu sekarang. Dia bukan hanya menggadaikan milik orang tuanya di rumah, dia udah menggadaikan iman. Dia nggak tahu sekarang dia ada di mana. Serius, Ini serius. Itu serius. Denny kamu manusia ikan kan? Gue nggak tahu dia ada di mana, sedih juga sih kalau diinget, tapi ya udahlah. Dan kalau lu nonton kabarin gue ya. Kalau aku SMP itu aku sama Scotland perempuan. Sama apa? Scotland namanya. Contohnya mas stiker motor. Iya, emang namanya Scotland. Dia lahir di Skotlandia gitu. I don't know. Tapi Scotland. sekarang dia lagi di Paris gitu. Wih, Paris Van Java Mall. Yes. PPI. Scotland. Kalau ini SMA homeschooling itu ada teman sebangku nggak sih? Ada tapi jarang ketemu. Karena bangkunya beda tempat. Bangku di rumah masing-masing. Gue gitu. Gimana ketemu Jarang ya? ketemu. Kalau gue sih SMP SMA sama satu orang dari SD bahkan itu Ya? sahabat dari Kenapa SD. sih? Kan lu nggak bisa milih. Tapi sama mulu, barengan mulu. Jadi Jadi soulmate. Iya, Sekarang jadi- masih kontak kan? masih kontak kan? Dia komikus. Oh, dia nggak Animator. narkoba dan pindah agama juga nggak? Enggak. Oke. Dia pemakai betul. Enggak. Azmi namanya. Cerita dong waktu sekolah di kantin nih makanan favorit kalian apa aja sih? Wah, Dan Junk food semua tuh. iya pasti. Bakso. Tuh. Biasa lagi jawabannya. Serius, bakso. Dibilangin ganti cast nih, ganti cast Bakso. kita casting. Atau nasi kuning. Dibuka casting untuk Steve Pensil. Bakso sama nasi kuning. Itu bahkan SMP. Jadi zaman gua SD tuh ada satu jajan yang gua nggak pernah lupa. Jadi dia kayak jual nasi bungkus, tapi nasi bungkusnya kecil-kecil gitu. Harganya 100 perak. Kayak nasi kucing gitu. Jadi itu nasi goreng, nasi uduk sama nasi kuning. Itu kecil banget. Jadi kita sekali makan bisa 3 kayak nasi kucing kayak Sekali jajan berapa? Ratusan 100 harganya. 100 perak dulu harganya. Itu tahun Itu terbukti dulu banget ya. tahun lah tuh gua masuk SD tahun 87. Ketahuan. 87. nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tuh tentang masa sekolah, apa aja yang dikangenin, teman sebangku, dan sampai guru BP kenakalan-kenakalan kalian. Sekarang mau tahu dong waktu kalian sekolah itu SMP SMA foto-fotonya mukanya udah kayak gini belum sih? Kita mulai dari Ardit dulu kali ya. Dari Ardit dulu nih. Gue yang paling ini sih kayaknya. Waktu sekolah. Selfie. Itu pakai apa sih? Poni-ponian. Pakai Apa dilihatin nggak sih? enggak, bukan lu mau tuh pakai apa? Itu selfie. Dulu pakai Engage Kitty. Kamera HP. Apa? Kamera HP. Kamera HP nih. Ini pakai Kok boleh bawa HP ke kelas anak SMP? boleh. SMP kan udah gaul. Beda dengan Anda. Iya. Saya bawa Alphalink. Itu tahun berapa ya tadi? Ini nih yang lebih jelas nih ya. Dia udah so ganteng. Waduh. Waduh, alay. Ini patah gara-gara taekwondo ini. Nah ini dong, asik dong. Itu kelas berapa ya? Funky bet. SMA kelas
Yo, funky bet. Wih, ini candid ceritanya. Ini pakai HP apa? Anak paling ganteng di sekolah. Enggak lah. Ya, begitulah sedih banget. Tapi emang dari dulu udah banyak yang bilang ganteng gitu. Enggak. Gue tuh dulu malu sama kayak jadi stand up comedy malah jadi media untuk bisa menyuarakan. Asli itu pendiam gitu, nggak ngerti hidup lah, belajar pulang gitu, main game nerd gitu dulu. Kalau Indah nih, coba. Diam anak meja sebelah nih. Nih, aku nih. Ini waktu aku di SD. Gila masih ada chat. Coba tebak yang mana sih? Mana? Kenal? Indah S. Oh ini. Kita dulu. Ini. Masa sih inget? Mana? Iya benar. Bener. Nah ini nggak mungkin Indah nih. Terus Wah Indah jadi hijabers. ya Ini pasti. ya Ya. ini zaman-zamannya gaya-gaya alay gitu. Bentar. Kan harusnya love ada temennya ya. Kenapa sendirian sih? Ini begini doang loh, gak ada temennya loh. Dia berharap Indah merespon. Iya. Tapi Indah aku nggak egois. merespon. Indah egois. Itu di SMP berarti? Yes. SMP pakai jilbab? Iya. Terus semua murid di situ pakai jilbab. Alasan? SMP Islam gitu. Kalau mau tahu Indah kecil gimana, lihat adeknya aja. Dia 7 saudara sama semua mukanya. Iya kan? Enggak lah, enggak. Sama. Mirip banget. Mana bapak satu Nah, jadi zaman gue sekolah, kalau fotoku gue ceritain aja gimana. Gak bisa. Susah, gue tuh udah terlalu tua. Jadi foto-foto zaman-zaman gue itu nggak ada digital trace-nya. Masih Adanya hitam putih masih pakai film zaman gue sekolah itu. Jadi Two-style. foto-foto gue itu pakai kamera zaman dulu. Jadi semuanya foto-foto tuh ada di album foto di gudangnya bokap gue. Dan sekarang gudangnya sudah terbakar. Enggak. Pokoknya tidak ada soft copy lah ya. Gak ada soft copy-nya, jadi PR banget kalau gue mau ngebongkar gudang, gue nyari foto tuh. Jadi kalian tuh harus bersyukur ya buat generasi kalian ini. Foto tuh gampang, makanya gue mendokumentasikan foto anak-anak gue dengan rapi. Jadi nanti suatu saat kalau dia lagi promo film, terus diminta foto. Oke, jelasin karakter kalian masing-masing dari itu. Oke, jadi Lim Kengki itu Salah. Kita Bibi Ainu. Salah. Tidak Bibi. Tony itu karakter gue, dia orangnya emosional, temperamental, suka punya ide, tapi kadang-kadang terlalu impulsif. Kalau punya ide tuh nggak mikirin konsekuensi dari ide-idenya gitu. Akhirnya kadang-kadang harus mempertanggungjawabkan omongannya sendiri. Kalau untungnya tapi dia punya sahabat yang bisa mengingatkan bahwa kadang-kadang harus bisa berimbang juga, dan itu dilakukannya oleh Agi sebagai Agi yang berperan sebagai Ardit. Kalau saya tadi sudah dijelaskan oleh Ernest. Nggak, pokoknya itu kalau gue sih yang warasnya gitu, yang ngasih tahu kalau semuanya nggak usah pakai emosi, bisa gitu, cari jalan tengahnya. Yang tapi kita emang pada dasarnya belagu ya di sini. Iya, kita emang anak-anak belagu. Nah kalau Saras, Nah, kalau Saras itu dia kan agak-agak tomboy gitu. Agak saraps. Saras agak saraps. Agak saraps gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang dia mau apa ya? Kayak dia malah dia nggak ada takutnya gitu ya Saras. dia nggak ada takut. Iya. Berantem ayo. Sama laki pun juga dia ada juga. Jadi karakter Saras ini memang diciptain supaya jadi antitesisnya. Jadi maksudnya Indah kan di film sebelumnya ya Putri Solo, Keraton. Justru di sini kita bikinnya Indah tuh dikasih perannya ini yang beringas, yang ngaco lah tiba-tiba. Reman. Tiba-tiba menyukai kekerasan gitu, hal-hal yang Bondage. Woi. Gimana? strap on. Pokoknya tetesin lilin, pokoknya macam-macam. Jadi dia ya gitu. Dia menyukai, dia pokoknya punya ide-ide yang kadang-kadang buat kita yang cowok-cowok aja, woi gila lu jangan lah gitu. Jadi Steve and Pencil adalah film tentang mengajak orang-orang untuk melihat dunia yang ada di sekitar kita tapi tidak kita lihat gitu, bahwa masih banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, dan Steve Pencil ini tentang anak-anak yang mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan segala keterbatasan mereka, tapi tetap komedi. Kalau gue ceritain gitu kesannya drama banget ya. Kayak kita ke mall, kalau di sebelah gitu banyak yang susah hidupnya, iya kamu.
teenager. Iya, iya. Ya sesuai kita lah kan umur-umuran segitu. Kita ya. Kita. Jadi awalnya tuh G harusnya. Kita udah reading, udah test cam, udah coba bikin teaser segala macem. Tiba-tiba G-nya campak dan harus masuk rumah sakit dan kita harus mencari aktor lain. Jadi siapapun yang ada aja waktu itu ya. Jadi ya seru sih, ini pengalaman pertama gue jadi anak SMA. Nih, kalau gue kan sama RS emang udah kenal gitu. Nah, waktu pertama lihat Indah, mata Tiana tuh kayak boleh diajak ngobrol nggak sih ini gitu. Karena Kayaknya tuh kayak satunya dua-duanya cakep gitu, terus kayaknya aktor beneran gitu. Maksudnya Jawa dari lingkungan iya, Jawa iya, ya, kan iya. lingkungan gue tuh komika stand up gitu. Waktu ngenes tuh rame-rame, komik semua ini. Iya. Waduh, ini boleh nggak sih gitu. Kayak takut-takut. Ternyata Ternyata ajak ngobrolnya. iya, terus gimana? Saya waktu awal gitu. baik, nggak kelihatan itunya ya. Ininya. Nggak kelihatan kok. Kenapa gitu sih? Pas pertama ketemu nggak kelihatan, tapi kalau udah ngobrol baru kelihatan. Saya mah konsepnya gitu. Ini Gimana? Di film ini juga ada tema sosialnya, kalau boleh dibocorin dikit. Yang Iya. membangun. Ceritain dong dah. Sekolah darurat ya. Iya. Iya, jadi gimana Dit? Gimana sih? Nggak, pokoknya karena kan kita kadang nggak sadar sama hal-hal di sekitar kita gitu. Biasa hidup enak, ya maksudnya makan nggak bingung. Padahal di lingkaran itu tuh masih banyak orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung kita. Gimana dong? Ngomong dong. Iya. Jangan mikirin foto terus, udah ini biarin udah. Masalah. Iya, jadi kepedulian sosial artinya kan kita kayak dan bukan cuman bahwa banyak anak yang butuh sekolah, tapi film ini juga mengangkat realita yang menarik bahwa misalnya kayak kita lihat anak-anak di perkampungan pemulung gitu yang diajakin Amen. sekolah, orang tuanya malah sebagian nggak ngasih mereka sekolah, orang tuanya lebih suka mereka cari duit gitu. Itu kan justru apa ya, buat kita wawasan yang cukup menarik gitu, dan realitanya memang seperti itu. Jadi memberikan sisi lain lah dari Jakarta yang teman-teman mungkin belum pernah lihat sebelumnya gitu. Di film ini ada adegan kalian mengacaukan pentas drama lewat dance. Wah, kasih tahu deh. Lewat modern dance. Enggak disuruh modern dance. Coba. Itu latihan modern dance dan koreografinya gimana sih prosesnya? Wah, Prosesnya capek pasti itu. kita ada latihan. Wah, berkali-kali lah. Bisa berapa kali ya kayak? 4-5 kali kali ya. Iya, 5 Sekali? kali. Kok sekali sih? Sekali. Iya, sekali doang. Tapi untungnya saya dancer emang asli. Asik. Iya. Oke, kita latihan 4-5 kali, terus pas di set juga dipermantap. Iya. Terus capek sih, tapi kalau dance aku suka sih. Apa kesamaan antara karakter di film dan kalian di dunia nyata? Kalau aku nggak ada sama-samanya sih. Beda lah, Beda banget. 90 derajat. Kayak Enggak, pemberani iya loh, pemberani. Oh iya bener. Dia pemberani. Iya bener. Oh iya. Ini Kalau orang- berani, kalau nggak takut sama Binatang-binatang itu aku nggak loh. takut. Nah kalau Saras tuh nggak takut. Sama. Jadi ada satu adegannya kita harus syuting pakai tikus. Itu tikus handsome. bukan yang tikus Yang got, yang tikus. Oh iya. Ada satu scene tikus got. Itu tikus gotnya gede, udah bopak-bopak grepesan, pokoknya jijiknya minta ampun. Cuma Ninda yang berani ngangkat kandangnya, kita semua udah nggak berani. Dia kan dikurung di kayak kandang kandang kawat gitu. Dia nggak mau keluar dari kandangnya pas mau diajak syuting, nggak mau, aku terminku belum cair gitu lah pokoknya. Jadi dia nggak mau. Si tikus itu nggak mau keluar dari kandangnya. Sama Indah. Kita itu tikus sama Ratatouille kan. Jadi dia udah belagu. Sama Indah diangkat itu kandang, si tikus digini-gini gitu. Terus si laki-laki Itu ini tikus mereka segede berdua. gini, segede gini nih. Ntar lihat di filmnya. Gede banget tikusnya. Aku nggak. Gue rasa dia gedenya digorong-gorong. Pura-pura diinjak kali ya hidupnya. Iya. Apa kabar Donatello? Iya itu satu samaan karakter. Pemberani ya? Pemberani. Tapi yang lainnya enggak. Kalau Agi sama Ardit sih kayaknya sama-sama ini sih, tidak suka yang cari solutif, orangnya solutif gitu. Sama sih, cuman bedanya nggak belagu aja. Kalau Ardit baik gitu, rajin ibadah.
nabung, Seks bebas. itu sudah jadi persona seks bebas loh, jangan dong. Enggak, saya baik-baik. Arditya takwa, Irwan takwa. Gitu sih. Kalau Tony? Tony mungkin beda kesamaannya sama Ernest tuh impulsif kali ya. Suka melakukan keputusan-keputusan yang tidak dipikirkan masak-masak. Kadang-kadang impulsif sedikit, terus juga mungkin banyak akal kali kalau misalnya ada apa-apa langsung cari solusi pada saat itu juga apa ya gitu. Jadi ya sedikit banyak adalah kemiripannya gitu. Lo Tatiana kok nggak ada? Enggak. Katanya lagi OTW atau Jemur baju. Ya, terakhir satu kalimat yang menjelaskan tentang Steve and Pensil. Steve Pensil buat gue nostalgia masa sekolah yang sangat menyenangkan, sebuah drama komedi yang lucu tapi juga punya pesan sosial yang baik. ya. Diem aja nih. Steve Pensil. Dan Steve and Pencil. Steve dan Pensil. Steve. Ayo. Halo. Coba. Steve dan Pensil gimana? Steve dan Pensil mengajarkan hal-hal yang mungkin anak sekolah sekarang tuh nggak ngelakuin hal yang Steve and Pencil. lu ngomong Mabuk nih. coba diulang. Judul Steve dan film kita Pensil. itu Steve dan Pensil. Steve dan Pensil. Iya, oke. Mengajarkan ada hal-hal yang mungkin anak sekolah zaman sekarang itu nggak ngelakuin hal sosial yang lebih besar. Mantap. Mantap. Mantap mania, mancing. Oke. Oke, kalau dari saya sih Steve Pensil adalah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Itu gimana sih maksudnya? Apa sih apa sih? Menambah. Mengajarkan. Ya, mengajar kita untuk lebih peduli sama lingkungan sekitar. Itu maksud aku tadi. Enggak. Beda sama sekali. Gitu. Mana nih Tatiana? Mana sih Tatiana? Mungkin dia terlalu berhati-hatian di jalan. Waduh. Jadi lama. Tatiana setengah doang tuh. Tatiana separuh. Safira maksudnya. Aduh. Udah haus. Nungguin nih, mungkin dia Udah, masih. biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kita tidak akan membiarkan dia telat lalu tidak punya konsekuensi. Di mana-mana kalau sekolah tuh peraturan kalau dilanggar itu udah hukumannya. Yes. Jadi kita mau kasih dia hukuman harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti halnya kita jawab. Banyak nih. Banyak, suruh jawab satu. Nih, Oh, Tatiana, rasa. jawab. Rasain loh. Telat Tanya sih. jangan telat.